Bersama saya Wong Ganteng sak donya, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Iya, iya Mas, kan mau cerita gini kan, saya kan baru sambung kontrak, Terus lanjut. baru bulan 4 ini kan finish, berarti kan 2 tahun lagi. Siap. Terus andainya saya 1 tahun lagi ngebreak itu gimana ya? Ya nggak apa-apa. Terus kan ini majikan kan akhir bulan kan mungkin gajian yang baru, dia mau ngasih aku uang tiket sama uang cuti. Terus kalau aku ngebreak 1 tahun lagi aku nggak dapat uang cuti ya? Loh, kan sampean sudah finish toh. Nah, dia ngasih cutinya itu kan yang kontrak yang sudah selesai kan, bukan kontrak yang baru. Iya. Nah, kalau sampean ngebreaknya 1 tahun ya nanti dapat cutinya 7 hari, dapat uang sisa di 7 hari mau diganti uang apa diganti hari, kan setahun. Oh gitu. Iya, ini. Terus masalah tiket ya Mas, kan seandainya aku bilang gini sama majikan, nggak usah dikasih uang tiket lah, nanti aku pulang tahun depan gitu, gimana? Ya jangan Soalnya majikan. Ya jangan. Oh jangan lah. Iya, itu kan hak sampean di kontrak yang sebelumnya, sampean kan enggak cuti. Iya. Iya, jadi nanti kalau yang 1 tahun lagi hitungannya ya beda lagi. Gimana sih? Oh gitu. Gini Mbak, saya kasih tahu ya. Satu Iya. kontrak ketika selesai dan sampean nginjak kontrak yang baru, harusnya sampean sudah menerima uang. Kalau dikasih cuti ya ini berarti diambil harinya ya. Terus tiket PP buat cuti terus balik, itu jatah sampean. Itu harus diselesaikan dulu baru tanda tangan kontrak baru, yang benar begitu. Tapi sampean kan orang sudah baik. Ya kalau baik ya sudah. Iya. Visanya tunggu turun dulu baru sampean pulang cuti 2 minggu baru terus balik lagi. Lah nanti kalau sampean ngebreak lagi, ya dia wajib membelikan tiket sampean tetap. Oh gitu kayak. Ya, tiket Soalnya pulang kan nggak Indonesia. enak ya Mas, soalnya kan baru 1 tahun kok ngebreak gitu loh. Ya ngapain sampean kok ngebreak? Ada masalah di rumah sama suami lah Mas, biasa. Ya, diselesaikan dari Hongkong kan bisa, nggak harus pulang. Apa gono gini? Bukan sih, salah paham gitulah biasa. Dia kan sudah nalak aku gitu kan. Terus kan bingung toh Mas, masa sih 2 kali nikah masa gagal lagi gitu loh. Ya nggak apa-apa. Ya sekarang gini loh. Oke ya. Kita skip itu dulu, kita selesaikan masalah satu lagi dulu ya, yang habis itu nanti kita bahas masalah yang talak itu. It's okay ya. Jadi kan begini nih Mbak. Jadi sampean ini udah kelar dan sampean itu baik. Kalau 1 tahun sampean ngebreak kemarin, apakah sudah bilang, bos aku renew tapi besok berikutnya aku cuma 1 tahun, sampean nyampaikan apa enggak? Atau diem aja? Enggak. Oh ya Diem aja. sampean silent, siap. Terus gini ya Mbak. Ya oke, kita itu sudah aman ya, berarti sudah jelas ya kalau sampean nanti cuma mau 1 tahun terus sampean mau menyelesaikan urusan. Wong sampean besok kan cuti 2 minggu, kenapa nggak coba diselesaikan aja selama 2 minggu itu? Saya nggak cuti, makanya dia mau ngasih aku uang tiket gitu. Oh, berarti nggak dikasih cuti, berarti tiket bolak-balik. Enggak, aku nggak pulang. Dulu kan dia tanya gitu, kamu pulang enggak ngene aku. Terus uangnya gimana? Ya diganti uang tiket. Oh iya. Kenapa nggak Terus pulang ini aja? Kan sampean ada masalah sama keluarga, sama suami. Iya, tapi kalau sekarang nanggung lah gitu loh Mas. Tadi tulisan lah 1 tahun. Mbak, masalah itu diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Pulang aja. Wong majikan sampean baik kok. Ya 2 minggu penuhi aja, 2 minggu kelar. Apapun yang terjadi 2 minggu sampean tetap balik gitu loh. Komitmen. Yang penting kan 2 minggu bojone ketemu, jak ngomong-ngomongan. Piye karepmu? Bubar maneh? Ya wis, lane 2 kali bubar ya memang nggak jodoh, terus mau kayak gimana? Bojoku Ya aja. enggak kan. Bojoku aja aku suami ketiga kok. Ya kan malu
lagi nikah lagi gitu loh. Loh, ya nggak apa-apa kan memang takdirnya begitu. Pasangan sampean tak bisa menerima sampean lah terus piye Jal? Kenapa harus malu? Ya Allah, Mbak? Mas. Sampean itu nggak Hah? salah. Sampean itu kerja di Hong Kong kan berjuang buat keluarga. Kecuali sampean putuskan pulang, wis cukup melok rezekine bojo. Bisa dipahami? Iya sih. Lah iya. Ah. Nggak apa-apa. Aku belani loh. Aku belani sampean. Kok iso? Tapi kan gini Mas, dulu nikah punya anak, sekarang nikah punya anak. Masa nikah ketiga lagi punya anak lagi? Itu Ya keren, Allah, Mbak. kok. Bagi saya itu keren. 3 anaknya, bapaknya beda-beda. Kan keren. Loh. Ya gimana sih? Allah. Gitu aja. Jadi solusinya gini ya Mas. Jadi aku minta pulang lah, minta cuti dulu lah sama majikan. Nggak usah ngebreak, masalah ngebreak, minta cuti dulu lah gitu ya. Yang sampean anggap merasa lebih penting keluarga harus diselesaikan, wong sampean ada jatah, jangan dipaksakan. Duit iso digoleki. Bojo ilang golek maneh gitu loh maksudnya. Ya nggak gitu kali. Mbak, sampai iki laris lho. Dundunan Hongkong lho laris. Ya, mohon maaf kalau aku berbicara ke ranah privasinya sampean ya. Sekali lagi aku mohon dimaafkan. Iya, Tapi nggak apa-apa. tapi kan saya itu kan gak kepingin seseorang itu uripe iki bingung gitu loh, Mbak. Bisa dipahami nggak? Iya sih Mas, aku kan bingung masa Nah. sih nikah 3 kali ya Allah gitu loh. Nggak apa-apa, kan enak kabeh toh. Iya sih. Loh, enak yuk nggak usah disesali kecuali nggak enak. Nah, sekarang penyebab perceraiannya atau dia menalak sampean itu karena apa? Itu kan yang harus Iya selalu Mas, iya selalu beda prinsip gitu loh Mas. Kalau nggak ketemu itu nggak bakalan selesai gitu. Lah, dia bekerja nggak? Lah sampean ngerasa cukup nggak? Bekerja. Lah iya, lah sampean merasa cukup nggak kira-kira kalau duduk manis di rumah sama Ya, suami? belum lah Mas sekarang. Nah, apa kok dipaksa kudu nikah? Berarti nikah mau pingin gawe anak tok, marang ngono ngalih neh. Piye? Duh. Gitu lah. Lah piye lho? Lah sampean rabi pertama duwe anak sampean tinggal nang Hongkong. Lah saiki rabi meneh duwe anak sampean tinggal nang Hongkong. Berarti sampean mulai iki rabi ambek dhek ya wis mau butuh manuk tok. Ya enggak lah Mas. Kan wis jodoh makanya nikah terus kan kepepet ke Hongkong lagi gitu. Lah terus habis itu dia minta sampean pulang nggak? Enggak, dia diem aja, cuma nalak. Habis itu aku diblokir. Aku ya diem lah, sama-sama diem sampai sekarang. Ya sudah pulang, jajak ketemu. Iki piye rumah tangga itu ditutup Nora gitu. Tapi kalau minta gitu sama majikan nggak apa-apa ya, kan dadak. Ya sampean ngomong baik-baik, dadaimu isi. Bojoku kan pingin ngene-ngene karo aku. Kalau sampean sudah biasa jujur sama majikan kan, majikan bisa baca sampean toh. Boleh nggak aku kamu izinkan 2 minggu pulang? Tala oke lah. Tapi balik ya. Ya, tapi ya sampean harus pegang janji. Kalau memang balik. Ya, apapun yang terjadi di rumah, tanggal sampean harus balik, sampean komitmen balik. Nanti wedine sampean nggak komitmen balik. Sampean nyewa. Iya, aku takutnya gitu. Dia jangan takut no. Wis piye carane gitu loh. Oh iya. Wong tuane berarti sampean. Seandainya kan seandainya gini Mas, tanya dulu ya. Seandainya akhir bulan ini kan bakalan dikasih uang tiket. Jadi aku ngomong sama majikan jangan dikasih, aku mau pulang dulu gitu ya. Ya cerita masalahnya apa? Biar akhirnya gini loh. Akhirnya sampean melibatkan majikan dengan persoalan sampean. Tapi kalau majikan yang jawab, wis terserah kamu, itu urusan kamu dan keluarga kamu, yang penting kamu balik ke sini. Berarti kan dia mau dia nggak mau turut campur di urusan keluarga sampean. Sampean harus komitmen balik. Ya apapun caranya, makanya di rumah
walaupun ada suami, walaupun ada sapa jenenge bapak, bojo, mertua dan sembarang kalir, ojo sampai sampean padu geger. Ya aku tak nyelesaikan, kamu sabar nggak aku nyelesaikan satu kontrak, misalnya nanti kalau pulang aku tetap balik nanti tanggal sekian, ya gitu. Tapi kalau kamu sebagai suami tidak memberikan izin, ya wis, mungkin karena kamu kan sudah nalak, orang itu sudah nalak tapi kan talaknya baru Iya, satu, sudah. belum sampai 3, Iya. itu masih bisa dibetulkan gitu loh. Tapi sekali lagi ya kan, ya kalau ataupun balik, ya kalau ataupun habis cuti tetap balik tapi terus break 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan break, pulang. Bojoku kangen, bojoku gak kepingin aku kerja di sini. Tapi kan balik itu kan memenuhi janji. Gitu loh, Oh, gitu. aku mau keluargaku utuh lagi daripada aku cerai gini-gini. Aku bisa kamu maafkan kan ya gitu. Ngomong baik-baik ke majikan. Ya kan, tapi Apa majikan nggak kecewa kalau gitu ya? ya asalkan kalau sampean cuti mau balik itu balik. Nanti breaknya setelah Oh, iya. balik. Setelah datang ke Hong Kong gitu. Setelah balik di Hong Kong 1-2 bulan baru bicara lagi baik-baik. Nah, pasangannya dikasih pengertian begitu supaya aku gak belanjani janji. Alah kowe engko balik nang Hong Kong. Kok ngene ne, ponjone dawane lah saiki kamu percaya karo aku enggak? Nek kamu percaya mbak aku memegang janjiku. Tapi kalau kamu gak percaya, talake mbok tambah dadi loro, apalagi tambah telu, ya sudah, memang kita tidak bisa menyelesaikan. Kita tidak bisa melanjutkan rumah tangga ini. Nek sampean belani Hong Kong, Mbak, tak kandhani, iso engko bapake 3, anake 3, bapake 4, anake 4. Iku nek belani Hong Kong. Lah makanya lah Mas Sandro kan bingung toh. Yo jangan Kok bingung. ngoyo temen golek duit ngono lho. Nah, makanya ya jangan bingung. Kalau sampean bojo sampean juga sudah kerja, walaupun sithik ya iso ngayomi, ya anak kualon plus anak dhewe siji, ya sudah. Berumah tanggalah yang baik di Indonesia. Walaupun Iya sih, cuman ya, Mas, ya. mangane sego karo tempe ambek sambel bawang. Ya, berarti ini akhir bulan aku harus ngomong sama majikan ya Mas ya. Ngomong. Tapi kalau itu memang sampean tujuannya cuti dan suami masih tahan, ya udah 2 bulan aku balik, nanti aku ngebreak. Aku tak pamitan baik-baik sama majikanku. Kamu bersabar ya sayang, ya mohon dimaafkan ya. Kita keluarga ini masih aku ingin pertahankan. Ngono, tapi balik pamit baik-baik. Aku kalau diteruskan kerja di sini, rumah tanggaku berantakan, dadai singsang. Aku minta break, mohon dimaafkan aku mengecewakan kalian. Tapi keluargaku butuh diasuh anakku 2. Suamiku yang pertama udah divorce. Ini suami kedua aku nggak mau gagal lagi. Wes gak apa-apa, wes gak usah peduli. Nanti 1 bulan 2 bulan di rumah, dadai singsang, sehat selalu ya. Udah gitu aja sih lu, sebulan 1 kali. Itu namanya jaga hubungan baik, Mbak. Iya. Wes, gak bingung, paham? Paham. Maksudku kan nggak usah cuti 1 tahun, nggak apa-apa lah, nggak usah komunikasi gitu kok. Maksudku gitu Mas. Aku nggak cuti. Ya. Terus 1 tahun langsung los pulang gitu. Maksudku kan. Iya terserah sampean. Sampean sing penting lah sampean kan nek gak iso omongan karo bojone dan sampai 1 tahun gak iso omongan piye. Nek aku gak betah, Mbak. Aku gak dijak omong Iya, sedina rong dina karo bojoku wah, iki masalah iki. Aku bilang kayak gitu. Karena bojoku nek ngamuk kan meneng. Aku di silent. Wong mute gak enak didik wis meneng. Biasanya ngomong terus meneng. Nah ya susah aku. Nek meneng-menengane gawe apa terus anake ngumpul dadi siji nek meneng-menengan. Jadi kayak gitu Mbak, nggak apa-apa. Ya sampean mau 1 tahun boleh, saya nggak maksa. Tapi sekali lagi, yang sudah-sudah, Hong Kong dibelani, sampai kapanpun rumah tangga juga enggak.
Ada yang syukur bagus beres, ada yang nggak kelar. Apa meneh kok sampean bapak anake loro bapak ya loro. Enek sing anake telu bapak ya telu. Enek. Nah, iya makanya kan aku nggak mau kayak gitu loh Mas. Ya nek Ya gak sih. mau makanya pulang diselesaikan dulu. Masalah itu jangan didiemin. Masalah didiemin ya wis kakan gak jadi masalah, tapi ya wis hilang. Masalah itu hilang. Bojone sampean ya hilang. Nek dhek ngebet rabi karo rondo, ngetengi rondone. Apa tanggane sampean Takutnya ditengi? gitu. Iya. Apa lah tambah tak sampean rasane sedih. Iki gurung Konco temenku ngomong gitu, kami ku pulang ngono lek bojomu sama-sama muda kan Mas, masih sama-sama pikire dhek enom iso golek dhuwit rabi maning piye gitu temenku. Kalau aku bukan masalah rabi maneh. Tapi komitmen kita berumah tangga itu kan harus sama toh, harus bareng toh. Iya. Iya. Dia nerima sampean janda anak satu kan ya nek wis diterima aja sampean gak trimo. Dek wis gelem nrimo sampean ya wis tambah duwe anak siji meneh, lah dek duda apa Joko. Ngono lho. Dudu anak satu. Nah, berarti dek nggawa sijine. Sampean yo Iya. rondo anak siji. Dadi anake dadi telu tak iki lah. Iya. Nah melok sapa melok bojone sampean kabeh? Bukan anakku melu ibuku, anaknya dia melu ibunya. Anakku yang sekarang melu bapake. Nah. Ya sudah loh, udah ada kerjaan. Di egonya diturunkan. 10 Nggak juta. apa-apa ya Mas ngalah ya Iya, sama bojo ya. ngalah sebagai orang itu nggak harus kalah. Sampai ngalah itu demi keutuhan semuanya. Ini kalau aku bisa ngomong loh ya Mbak, sekali lagi, ya kan? Jadi Iya. gak cuman aku belani sampean. Itu rumah tangga itu kan disatukan untuk saling mengisi kekurangan. Nenek aku ya podo Mbak. Aku loh ya, ini kalau saya prinsip. Ya. Saya di Indonesia menikah walaupun bayaranku sidik. Bojoku nang luar negeri gak tak kasih. Kalau kamu mau keluar negeri ya udah kita pegatan aja. Kalau aku loh ya Mbak. Kontroversi Iya sih, silahkan. Tapi berumah tangga itu tujuannya untuk bersama. Bukan saling jauh-jauhan. Ini kalau konsepku sekali lagi bisa ditentang, bisa dipermasalahkan, bisa. Nggak jadi soal. Ya. Tidak sama dengan prinsip yang lain nggak apa-apa. Sampean ya wis nek sampean Uber gak enek enteke Hongkong Mbak. Mau 20 tahun. Bojoku lho 20 tahun malah wis mau mulai. Nah, iya ya. Bojoku itu orang tuanya masih utuh dan anaknya hanya tinggal satu bojoku. Masih wis meninggal, adik wis meninggal cek tas. Dan bojoku kowe mulai apa Hongkong? Hongkong aja. Nah, makanya saya mencoba berpikir bekerjanya yang nggak harus ngantor, yang nggak harus terikat. Ya kan nggak boleh yo gak sing kerja sing kudu dari isuk mulai sore. Ya sak waya-waya bapak ibu loro. Iya. Ya, itu kan saya pikirkan toh, Mbak. Sopo sing gak kepingin nang Hongkong golek duit gampang. Iya, makanya. Ya makanya sampean sing harus berpikir, mantu jangan omongan baik-baik. Aku seneng kalau keluarga itu nggak jadi pegatan. Iya, sama-sama ego gitu loh, nggak sama-sama nggak ngalah. Cinta apa ora sih wingi dijak rabi? Ya cinta lah, tapi saiki cintai kan piye ngono wis duwe anak. Ya wis diramut bareng. Dodol-dodolan ya wis Mas ya. Dodolan sego pecel, sithik-sithik lu mintu kan. Apa dodolan online nek wis sampean pinter. Ya. Bersatu lagi lah. Itu harapan saya sih.
Semuanya saya kembalikan sama Iya, sampean, berdoa yang baik-baik. Jangan sampai pisah. Kalau bisa, iyalah bisa berat. dipertahankan. Iya, nanti pas kajian tak ngomong sama majikan Ya, lah, minta dan- cuti gitu, wis. Minta bicara yang baik-baik dan tetap jaga hubungan yang baik sama majikan ya Mbak. Tak Oke. doain sampean. Makasih loh Mas Sandro ya. Tak doain sampean tetap bahagia sama suaminya, nggak ada suami ketiga. Oke? Amin. Iya. Ya wis aman, wis tenang, wis nyantai. Iya, wis Mas. Ya wis berdoa. Iya. Jangan lupa sehat selalu buat sampean dan keluarga. Nggih, matur nuwun nggih. Ye siap. Yo. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semuanya. Ya, penting ya, jadi mungkin banyak orang melihat satu sisi saya sebagai YouTuber. Mungkin satu sisi orang melihat YouTuber mencari cuan. Tapi bagi saya ketika saya diceritain hal-hal yang semacam ini, ya saya berpikir, karena mbaknya juga masih ada rasa cinta, rasa eman, nggak kepingin punya suami yang ketiga, dan katanya juga malu, ya udah berarti perbaiki rumah tangganya, tinggalkan Hongkong. Ya apapun itu, pekerjaan terbaik seorang wanita itu adalah ibu rumah tangga bagi saya, bukan presiden, bukan pengusaha, tapi ibu rumah tangga itu pekerjaan yang jauh lebih mulia. Saya bilang, seorang wanita sudah punya keluarga, sudah punya anak, menjadi ibu rumah tangga itu sesuatu yang mulia bagi saya. Tapi kalau kalian menganggap bahwa mulia nek ora duwe duit, ya mohon maaf, berarti pikiran-pikiran tentang materi itu masih besar. Ya, nyareo materi bagaimanapun seperti apapun, tapi kalau yang sampai cari bukan sebuah kemuliaan, ya sudah. Beda mulia dengan kaya itu beda. Orang kaya belum tentu mulia, tapi orang mulia itu pasti dia bisa merasakan kaya. Itu bagi saya sih. Semua orang berprinsip, ya kate lapo-lapo gak duwe duit, punya apa-apa ya gak punya duit, gak bisa apa-apa jadinya. Itu prinsip yang sangat bertentangan dengan prinsip hidup saya. Bagi saya bukan hidup, tapi pengetahuan, bukan uang yang lebih utama. Lebih utama adalah badan sehat dan punya pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan dan badan yang sehat, itu sudah cukup untuk bisa menghasilkan uang. Tapi kalau kalian punyanya uang yang banyak, badan kalian gak sehat, pengetahuan kalian gak bertambah, uang itu bisa habis. Keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.